tutorial di dalam kepekaan energi zikir adalah meningkatkan kepekaan telapak tangan. Ya, jadi nanti ada teknik semacam ini ya, di tangan didekatkan semacam ini. Lalu eh, biasanya seseorang akan merasakan sensasi tertentu ya. Jadi ketika tangan ini didekatkan, biasanya seseorang merasakan sensasi tertentu di antara dua telapak tangan ya. Di ujung-ujung jari biasanya mungkin ada perasaan berdenyut ya, atau di sekitar di antara dua telapak tangan itu akan ada semacam bahwa ketika seseorang menyentuh itu sebenarnya bukan sekedar sentuhan, tapi sentuhan itu sebenarnya bisa bermakna terapeutik dengan logika ini. Ya, yaitu logikanya sentuhan mengubah emosi, emosi mengubah otak, otak mengubah saraf, saraf mengubah hormon, hormon mengubah sistem imun berpengaruh pada kesehatan. Nah, sentuhan menurut fisika, sentuhan menurut neuroscience, sentuhan menurut psikologi, sentuhan menurut psikoneuroimunologi, sentuhan menurut TCM ya. Itu nanti tadi sudah saya sampaikan, artinya bahwa sentuhan bukan hanya terasa di kulit, tetapi merambat hingga ke jiwa dan menghubungkan diri kepada Yang Maha Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Baik, teman-teman semua. Sebagai pendahuluan sebelum kita melaksanakan pelatihan kepekaan energi zikir, saya akan memberikan beberapa penjelasan terlebih dahulu agar teman-teman nanti bisa lebih siap untuk mengikuti pelatihan 21 hari ini ya. Nah, di dalam salah satu teknik atau salah satu tutorial di dalam kepekaan energi zikir adalah meningkatkan kepekaan telapak tangan. Ya, jadi nanti ada teknik semacam ini ya, di tangan didekatkan semacam ini. Lalu eh, biasanya seseorang akan merasakan sensasi tertentu ya. Jadi ketika tangan ini didekatkan, biasanya seseorang merasakan sensasi tertentu di antara dua telapak tangan ya. Di ujung-ujung jari biasanya mungkin ada perasaan berdenyut ya, atau di sekitar di antara dua telapak tangan itu akan ada semacam ya sebut saja gitu, walaupun ini mungkin tidak tepat istilahnya ya, ada semacam gumpalan energi atau bola-bola energi gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman akan mempraktekkan semacam itu. Lalu apa manfaatnya? Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Apa manfaatnya ketika seseorang melatih kepekaan di telapak tangan itu? Ya, ini nanti jadi ini judul konten ini adalah keajaiban sentuhan zikir. Jadi eh, kita berharap dengan teman-teman melatih kepekaan telapak tangan, maka sentuhan teman-teman menjadi sentuhan yang menghubungkan batin. Ini saya tulis begitu ya. Sentuhan yang menghubungkan hati, sentuhan yang menenangkan jiwa, sentuhan yang menyembuhkan rasa, dan sentuhan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu nanti harapan kita setelah teman-teman lebih peka merasakan sensasi eh, ketika teman-teman berlatih nanti di salah satu videonya atau tutorialnya adalah ini ya, melatih yang B5 ini melatih kepekaan telapak tangan dan B6 nanti ya, melatih kepekaan jari. Ya, nanti ada tutorial ya, melatih kepekaan telapak tangan dan melatih kepekaan jari. Nanti caranya seperti ini ya, tangan di didekatkan lalu nanti teman-teman merasakan sensasi di sana. Ya, hanya saya ingin memberikan penjelasan yang ilmiah ya. Jadi saya tidak akan eh, menjelaskan dari sisi hal-hal yang ya tentu saya tidak mengatakan bahwa itu keliru atau salah ya, sama sekali tidak. Tetapi
saya batasi dalam penjelasan ini adalah penjelasan yang bisa diterima oleh logika. Ya, karena kalau kita menjelaskan tentang energi, lalu semacam ada sesuatu yang eh, saat seseorang menyentuhkan tangannya, lalu dia seperti mengalirkan, mungkin dia sebut energi atau mengalirkan apa, itu saya tidak menjelaskan di level itu ya. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi saya lebih memilih menjelaskan hal semacam ini melalui logika-logika ilmiah ya. Ya, jadi nanti antara tanggal 16 Agustus sampai 6 September nanti teman-teman kita akan bersama latihan itu. Lalu manfaatnya apa ya? Saya akan jelaskan nanti secara ilmiah ya, yaitu bagaimana sentuhan itu menurut fisika ya, menurut ilmu fisika itu bagaimana sentuhan itu terjadi ya. Lalu nanti saya jelaskan manfaat dari sentuhan tangan itu melalui neuroscience ya, dari logika neuroscience. Lalu akan saya jelaskan dari logika psikologi ya. Lalu nanti saya jelaskan manfaat sentuhan tangan dari logika psikoneuroimunologi. Lalu nanti saya jelaskan manfaat sentuhan dari logika TCM, ilmu kedokteran timur. Lalu tentu dari sisi spiritualitas nanti kita jelaskan. Ya baik. Jadi kita akan membahas tentang manfaat dari sentuhan telapak tangan ya. Mengapa demikian? Mengapa sentuhan itu penting ya? Jadi sebenarnya begini teman-teman. Sejak lahir, kalau kita sejak lahir ya, ketika anak kita lahir atau bayi kita lahir, sentuhan yang apa namanya? Mungkin sebagai orang tua, mungkin teman-teman yang sudah memiliki putra dulu, betapa indahnya sentuhan itu ya. Ketika teman-teman membelai rambutnya ya, ketika teman-teman memegang tangannya, ketika teman-teman memegang pipinya, lalu dicium, sentuhan bukan hanya lewat tangan sebenarnya, sentuhan lewat hidung lalu kita cium, itu akan terjadi perubahan. Teman-teman kan merasakan perubahan psikologis yang luar biasa, dan kalau kita lihat misalnya sentuhan seorang ibu kepada bayinya itu akan meningkatkan hormon oksitosin. Jadi air susu akan lebih banyak diproduksi. Itu menunjukkan bahwa sentuhan bukan hanya bermakna psikologis ya, tapi sentuhan itu juga bermakna fisik. Ya juga bermakna biologis gitu. Makanya saya mengatakan bahwa sentuhan itu bermakna biopsikologis dan spiritual ya. Spiritual dan biopsikologis. Itu makna dari sentuhan. Nah, itulah mengapa kalau kita melatih nanti kepekaan tangan kita lalu sehingga kita dalam menyentuh itu mempunyai level 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 kepekaan yang tinggi, dan saat seperti itu secara logika manfaat sentuhan akan bertambah. Ketika teman-teman melatih kepekaan itu, walaupun sebenarnya seandainya teman-teman tidak latihan pun itu sebenarnya sudah secara alami begitu. Tetapi jika kita mau melatihnya sehingga lebih sensitif, maka sentuhan itu akan bermanfaat jauh lebih besar daripada jika kita tidak peka tangan kita itu ya. Nah, yaitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini mengapa sentuhan itu penting? Ya tentu kita bicara secara sederhana ya, bahwa sejak lahir sentuhan adalah kebutuhan dasar manusia. Bayi ya kepengen disentuh dan orang tua juga kepengen menyentuh. Jadi itu ya kebutuhan bayi, kebutuhan orang tua. Ya. Ya, itu kita bisa merasakan secara otomatis ya semacam itu. Nah, di dalam keluarga misalnya menumbuhkan kasih sayang dan kepercayaan. Ya, tentu kalau kita bicara dengan anak hanya dengan verbal tanpa sentuhan, ya itu tetap bermanfaat saya kira, tetapi rasa hubungannya kurang. Nanti biasanya kalau seseorang itu bicara sambil disentuh, sambil tangan dipegang ya, sambil membelai rambutnya, lalu kita bicara. Itu tentu berbeda karena dua bahasa ini akan berakumulasi menjadi manfaatnya jadi luar biasa. Satu bahasa verbal yang kita katakan, lalu bahasa sentuhan yang akan menambah kepercayaan dan rasa aman.
Jadi misalnya kita menasihati anak kita dengan cara disentuh misalnya, maka saat seperti itu anak bukan hanya menerima nasihat, tetapi anak anak akan menerima bahwa anak akan percaya bahwa ayah atau ibu itu menyayangiku. Jadi menimbulkan kepercayaan bahwa ibu sayang padaku, ayah sayang padaku. Itu apa manfaat dari sentuhan di dalam keluarga itu tadi. Lalu tentu sentuhan itu adalah menguatkan hubungan, memperkuat atau mempererat ikatan emosional antar manusia. Ya, ya ini apa namanya hal yang saya kira tidak sulit untuk dipahami oleh teman-teman. Makanya dalam hadis misalnya bahwa Rasulullah itu merekomendasikan salaman, menyentuh menyentuh semacam ini. Ini buat apa ini? Ini membangun kepercayaan, membangun rasa hormat, membangun solidaritas ini. Nah, ini manfaat-manfaat sentuhan. Jadi sentuhan itu penting ya, menjadi media kasih sayang, menguatkan hubungan, membentuk rasa aman. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa sentuhan itu bahasa pertama manusia ya bahasa sentuhan. Ya, bayi berkomunikasi dengan ibunya ya dengan bahasa sentuhan. Dengan disentuh, dengan dibelai ya itu mengapa sentuhan itu penting. Saya kira ini tidak terlalu susah untuk dipahami. Lalu dalam perspektif Islam ada sebuah hadis yang mungkin sangat sering kalau teman-teman mengikuti konten di Tasawuf Indonesia mungkin sudah sangat sering saya sampaikan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh idza ta'allam fi jasadika dhu yadaka 'alal ladzi ta'allam summa qul bismillah salasan wa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sabaan. Jadi ketika tubuh kita itu ada yang nyeri, maka sentuhlah atau letakkan tanganmu kepada di dalam tempat yang nyeri itu. Lalu berdoa bismillah 3 kali. Lalu berdoa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa sentuhan itu bermanfaat. Ya, sentuhan itu bermanfaat bahkan secara fisik. Yaitu disentuhkan di tempat yang sakit. Itu nanti akan bermanfaat secara fisik. Nah, makanya sentuhan itu sendiri sebenarnya terapeutik ya. Jadi nanti kita jelaskan terutama dari TCM nanti ya. Menurut sudut pandang TCM, sentuhan itu bukan hanya sentuhan. Nanti kita akan jelaskan melalui psikoneuroimunologi, melalui TCM bahwa sentuhan itu mengobati. Sentuhan itu bukan sekedar dinamika fisik, tapi sentuhan itu dinamika terapeutik. Sentuhan itu adalah salah satu modalitas pengobatan. Ya dengan cara menyentuh itu. Ya itu tadi. Mengapa saya bilang demikian? Saya kira apa hadis yang saya sampaikan tadi bahwa ketika ada satu bagian tubuh kita yang tidak nyaman lalu Rasulullah menyuruh menyentuhnya sambil didoakan. Nah, artinya di situ pentingnya sentuhan. Nah, disinilah latar belakang mengapa kita harus mengapa kita sebaiknya saya tidak berani mengharuskan ya mengapa kita sebaiknya melatih kepekaan tangan kita sebagai apa namanya alat untuk menyentuh tadi agar sentuhan itu lebih dalam ya agar sentuhan itu lebih kuat ya lebih kuat sehingga nanti manfaat sentuhan itu menjadi lebih besar. Nah itu begitu ya. Nah apalagi misalnya ada hadis dari Rasulullah ya bahwa tidaklah dua orang mukmin bertemu lalu berjabat tangan ya melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah artinya sentuhan di sini bermakna spiritual ya. Jadi bukan hanya bermakna fisika, nanti secara fisika ya kita jelaskan, secara fisika ya kita bisa jelaskan apa namanya dinamika fisiknya, tetapi sentuhan sebenarnya bukan hanya dinamika fisik, tapi sentuhan itu adalah dinamika psikologis bahkan dinamika spiritual. Ya ini tadi diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, artinya ini sentuhan ya dalam hal ini berjabat tangan adalah
menghadirkan nuansa spiritual. Sehingga sentuhan yang baik menghadirkan ketenangan, mempererat persaudaraan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu jadi itu nanti ya. Jadi disitulah perspektif kalau dalam Islam ini latar belakang mengapa sebenarnya mengapa kita tadi ya eh, melakukan teknik-teknik semacam ini apa manfaatnya ya. Berlatih kepekaan telapak tangan, melatih kepekaan jari. Nah, itu buat apa ya ini nanti. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat luas ya. Sangat luas ya, baik. Nah, saya sudah jelaskan tentang tadi sentuhan, mengapa kita harus berlatih itu kepekaan. Lalu dari perspektif Islam itu bagaimana? Sentuhan juga dari sini kita bisa tahu bahwa sentuhan itu bermakna sentuhan memiliki makna terapeutik, makna pengobatan, dan sentuhan memiliki makna spiritual. Ya, dia bukan hanya dinamika fisik saja. Nah, itu namanya apa namanya manfaat ya dari sentuhan tadi. Ya, itu. Nah, sekarang kalau kita bahas secara fisika, ya. Dari perspektif fisika, sentuhan adalah interaksi dua benda yang menyebabkan pertukaran gaya energi. Tapi energi dalam makna fisika ya, ini jangan dimaknai energi dalam makna fisik. Eh, jangan dimaknai energi dalam makna mistis ya. Tetapi ini energi dalam makna fisika biasa. Jadi kalau dua hal tersentuh maka ada tekanan. Maka sentuhan itu bisa menyebabkan pertukaran energi panas atau konduksi yang mempengaruhi suhu kulit dan jaringan. Ya, jadi intinya misalnya tangan dingin dan tangan hangat ketemu ya, nanti akan terjadi pertukaran dingin dan hangat itu di antara kedua tangan. Lalu juga akan terjadi dapat menimbulkan getaran mekanik yang merambat ya. Misalnya tangan kita ada sebenarnya secara mikro tangan kita ini kan sebenarnya nggak bener-bener diem ya kan dia ada denyutan sebenarnya. Nah denyutan itu bisa ini denyutan itu bisa merambat gitu kan dia gelombang bisa bisa merambat ketika dua dua benda disentuhkan dalam hal ini nanti ketika kita menyentuhkan tangan di apa namanya di tubuh seseorang ya di atau bahkan nanti kita ada latihan menyentuhkan tangan di segelas air misalnya. Nah, itu ya itu kan ada rambatan rambatan getaran ya. Nah, jadi eh, kelima fenomena fisika ini menjadi pondasi bagi semua proses biologis, psikologi dan spiritual nanti. Ya, jadi artinya eh, nanti ketika kita membahas ini, nah secara sederhana kita paham ini dulu. Ya. Secara sederhana ya, secara fisika ya begitu itu. Ya. Sentuhan akan mempertemukan dua dua benda ya. Lalu yang terjadi tekanan. Di sana akan terjadi tekanan, akan terjadi pertukaran panas, akan terjadi rambatan gelombang ya atau gerakan mekanik yang merambat melalui jaringan dan diteruskan ke reseptor kulit dan lain sebagainya. Lalu nanti akan menimbulkan seperti ini secara neuroscience ini. Ya, ini ya, secara neuroscience. Jadi gini, neuro itu saraf ya, science itu ya ilmu pengetahuan. Nah, otak tidak hanya menerima sentuhan, tetapi juga memberi makna pada sentuhan. Nah, ini penting. Kalau secara fisika tadi ya hanya ini tadi, panas di apa namanya saling mentransfer panas dingin gitu. Lalu kedua akan ketemu dua gelombang, dua getaran ya. Misalnya orang jabat tangan ya terjadi ketemu getaran antara yang jabat tangan dan yang dijabat tangannya. Kalau antara telapak tangan dan tubuh ya akan terjadi rambatan gelombang tadi. Nah, sekarang secara neuroscience ya. Nah, sentuhan itu kan ketemu kulit. Nah, saya akan bahas satu-satu ini. Kulit adalah organ sensorik terbesar. Ya, ada jutaan reseptor sentuhan ya, mekanoreseptor kalau apa bahasa neuroscience-nya. Jutaan reseptor sentuhan mendeteksi adanya tekanan tadi ya, tekanan, getaran, regangan, tekstur. Ya, ini secara fisika tadi. Kalau secara fisika ketika seseorang ketika kita menyentuh
tubuh tertentu tadi, sebagaimana rekomendasi Rasulullah kalau sakit itu disentuh telapak tangan dengan telapak tangan. Maka waktu kita menyentuh itu ketemu kulit ya. Nah, kulit itu memiliki jaringan ini, memiliki reseptor. Reseptor itu penerima sentuhan, yaitu yang disebut mekanoreseptor, yang mendeteksi tekanan, getaran, regangan, tekstur ya. Lalu sinyal itu dikirim melalui saraf. Nah, ini saraf ini. Nah, akan dikirim melalui transmisi saraf ini. Ya, dikirim akhirnya nanti ke otak, akan tiba di otak. Nah, impuls listrik di bawah ya, sinyal itu nanti diubah menjadi impuls listrik ya. Impuls listrik dibawa oleh serabut saraf menuju sumsum tulang belakang. Ya, lewatnya ini tulang belakang ini tulang belakang ya. Dan kemudian ke otak. Nah, akhirnya ini ke otak. Akhirnya ke otak. Nah, lalu otak merespon dan menafsirkan ya. Sinyal diproses di berbagai area otak hingga menjadi persepsi, menjadi emosi, menjadi makna. Nah, ini nanti ada korteks namanya korteks somatosensorik ya. Yaitu korteks yang memproses ya, korteks yang memproses sebentar, memproses lokasi ya, intensitas dan kualitas sentuhan. Nah, ini nanti akan di sini ada korteks somatosensorik ya. Somato itu soma, sensorik itu penerima ya. Jadi menerima tadi, menerima rangsangan tadi berupa sentuhan tadi. Lalu otak memproses dan menafsirkan. Nah, di otak ini bagian ini otak apa namanya akan memproses dan menafsirkan ya. Sinyal diproses di berbagai area sehingga tadi menghasilkan persepsi. Nah, ini nanti jadi mempengaruhi pikiran, menghasilkan emosi, mempengaruhi perasaan dan makna nanti bisa mempengaruhi spiritualitas ya. Ya, jadi itu nanti ya otak. Nah, lalu ini tadi otak itu mengintegrasikan informasi dan menciptakan persepsi emosi dan serta respon. Nanti kira-kira responnya bagaimana gitu. Nah, respon maka lalu tubuh merespon ya. Responnya bisa respon emosional. Nah, coba mungkin ini teman-teman ketika disentuh oleh orang tertentu, rasa emosinya demikian. Lalu ketika teman-teman apa disentuh oleh orang lain, rasanya demikian secara emosional. Nah, emosi itu nanti akan menghasilkan atau memicu hormon tertentu. Misalnya emosinya kalau stres, ya emosinya hormon kortisol. Tapi kalau teman-teman disentuh lalu tenang, emosinya adalah emosi yang menghasilkan hormon ketenangan. Kortisolnya akan menurun bahkan. Jadi bisa sebaliknya. Sentuhan dari orang tertentu bisa meningkatkan hormon stres. Sentuhan dari orang tertentu bisa menurunkan hormon stres gitu. Nah, jadi maknanya bukan hanya makna fisik jadinya. Kalau secara fisika kan tadi sentuhan itu hanya makna fisik ya. Tetapi secara neuroscience, sentuhan bukan hanya bermakna fisik. Sentuhan bermakna psikologis dan bermakna spiritual nanti ya. Nah, jadi begitu ya. Ini penjelasan secara neuroscience ya. Jadi ketika seseorang disentuh, lalu sentuhan itu ditransmisikan ke otak melalui transmisi saraf di tulang belakang ya. Nanti di otak akan diterima di korteks, lalu di korteks sistem limbik itu akan termasuk otak kecil. Itu nanti mengintegrasikan otak itu, mengintegrasikan informasi itu menjadi sebuah persepsi tertentu, menjadi sebuah emosi tertentu, dan menghasilkan respon tertentu. Nah, maka nanti kualitas sentuhan itu menjadi sangat penting ya. Kualitas sentuhan itu menjadi sangat vital untuk menentukan tadi, menentukan persepsinya ya, menentukan emosinya dan menentukan responnya. Ya. Nah, itu yaitu sentuhan apa namanya menurut fisika dan neuroscience ya. Artinya saya bisa menyingkat bahwa sentuhan secara fisika bisa kita analisis secara sederhana, yaitu adanya tekanan, perpindahan suhu, ya atau pertukaran suhu dan rambatan getaran atau gelombang, gelombang mekanik atau getaran mekanik itu. Lalu dia ternyata bukan hanya itu,
dia bisa menjadi lebih dalam. Dia bukan hanya soal fisika, tetapi menciptakan persepsi, emosi, dan respon tertentu. Nah, lalu saya akan lebih jelas, lebih apa? Saya pertegas di sentuhan menurut psikologi. Ya tadi, apakah sentuhan itu bermakna psikologis? Iya, karena sentuhan itu mengubah persepsi dan emosi, mengubah pikiran dan perasaan, sentuhan itu. Ya. Nah, jadi makna lebih penting daripada tekanan gitu. Jadi kalau tadi secara fisika ya sentuhan itu hanya tekanan. Tetapi jika kita masuk ke dunia psikologis ternyata tekanan itu hanya pintu gerbang. Jadi pensentuhan bukan hanya sekedar rangsangan fisik tetapi sarana komunikasi emosional dan sosial. Ya. Jadi sentuhan itu adalah sarana komunikasi emosional dan sosial. Dia bukan hanya sekedar sentuhan fisik belaka gitu. Sehingga kita nanti bisa bisa memahami makna dari apa hadis Rasulullah tadi ya bahwa sentuhan itu bermakna terapeutik. Sentuhan itu adalah bermakna penyembuhan. Nah, jadi secara ketika seseorang menyentuh ya secara psikologi bukan hanya rangsangan fisik tapi sarana komunikasi emosi dan sosial. Sentuhan dalam hubungan yang aman menimbulkan rasa nyaman, tenang, dan memperkuat ikatan batin. Sentuhan yang diterima dengan hati akan menyentuh hati. Tetapi sentuhan yang tidak sesuai konteks atau pengalaman negatif dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan. Bisa jadi memang. Makanya sentuhan itu bisa bermakna positif bagi konteks tertentu ya, bisa bermakna negatif dalam konteks yang lain. Ya. Jadi sentuhan adalah komunikasi kalau menurut psikologi ya. Jadi hubungan mempengaruhi respon, ya, hubungan itu mempengaruhi respon kita terhadap sentuhan. Lalu sentuhan adalah mungkin kalau kita disentuh oleh seseorang yang kita cintai itu menambah rasa aman. Tetapi ketika kita disentuh oleh orang yang kita benci bisa menambah ketidakamanan. Nah, itu. Sentuhan adalah komunikasi, sentuhan membentuk rasa aman. Nah, dari sini sebenarnya makna lebih penting daripada tekanan tadi. Ya, artinya bahwa kalau kita maknani sentuhan hanya tekanan ya itu kurang dalam ya. Ya, lebih dalam sentuhan harus dimaknani, masuk ke dalam makna. Dan makna itu lebih penting daripada tekanan. Sentuhan ringan yang penuh empati bisa lebih bermakna daripada sentuhan kuat tanpa kehangatan. Ya, ini. Jadi makna. Dan itu nanti tergantung banyak faktor sebenarnya ya, tergantung banyak faktor. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya? Ke sentuhan menurut psikoneuroimunologi ya. Sebelumnya saya jelaskan psiko itu psikis ya. Psikis itu ya pikiran perasaan ya. Neuro itu saraf, imunologi sistem kekebalan tubuh. Nah, ini alurnya, jalurnya. Jalur pengaruh sentuhan pada kesehatan. Ketika orang disentuh, ini sentuhan yang menimbulkan rasa aman ya, karena sentuhan bisa bisa menjadi kalau dalam konteks yang keliru justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi ini dalam konteks sentuhan yang menimbulkan rasa aman ya. Nah, sentuhan yang menimbulkan rasa aman ya tadi secara fisik yang diterima kulit, sentuhan diterima oleh kulit, lalu memunculkan emosi ya rasa aman, nyaman, lalu mempengaruhi otak. Otak akan memproses informasi di sistem limbik. Sistem limbik itu sistem pusat emosi, ya, dan korteks, pusat analisis. Jadi dipikirkan di korteks, lalu di diemosikan di limbik. Jadi perasaan itu di limbik, pikiran di korteks. Tapi teman-teman tentu jangan memaknai ini dua hal yang terus terpisah gitu. Mereka nanti terintegrasi sebenarnya itu. Lalu mempengaruhi sistem saraf. Nah, otak memproses tadi informasi di sistem akan memproses informasi tadi di sistem saraf. Lalu saraf mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi sistem imun mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi ini sentuhan menurut psikoneuroimunologi ya.
bahwa ketika seseorang menyentuh itu sebenarnya bukan sekedar sentuhan, tapi sentuhan itu sebenarnya bisa bermakna terapeutik dengan logika ini. Ya, yaitu logikanya sentuhan mengubah emosi, emosi mengubah otak, otak mengubah saraf, saraf mengubah hormon, hormon mengubah sistem imun berpengaruh pada kesehatan. Nah, sehingga kita bisa berhipotesis sentuhan yang baik dapat menciptakan keadaan biologis yang mendukung kesehatan jasmani maupun ketenangan batin. Nah, itu mengapa tadi ada hadis Rasulullah bahwa ketika seseorang itu sakit tubuhnya, ya lalu letakkan tanganmu di tempat yang nyeri tadi, tempat yang sakit. Nah, itu bermakna penyembuhan sebenarnya sentuhan itu. Nah, inti pemahamannya adalah sentuhan tidak hanya dirasakan kulit, tetapi mempengaruhi seluruh sistem dalam tubuh, dari pikiran hingga kesehatan. Nah, itu tadi. Jadi sentuhan itu ya psikis, bahkan bermakna saraf, bahkan bermakna imun. Ya. Bisa mempengaruhi psikis sentuhan itu, bisa mempengaruhi saraf sentuhan itu, dan sentuhan itu bisa mempengaruhi sistem imun. Saya ulangi ya, jadi sentuhan itu mempengaruhi pikiran dan perasaan, sentuhan mempengaruhi saraf, sentuhan mempengaruhi sistem imun. Dan ini logikanya. Ya, ini logika psikoneuroimunologi. Nah, ini kalau ya sebenarnya banyak banyak ada beberapa penelitian ya bahwa sentuhan menurunkan hormon stres atau hormon kortisol. Sentuhan meningkatkan hormon yang menenangkan, oksitosin, serotonin, endorfin ya. Yang jelas itu misalnya seorang ibu menyentuh bayinya itu hormon oksitosinnya bisa meningkat sehingga produksi air susunya bisa lebih banyak. Itu penelitian sama semacam itu saya kira banyak. Mengaktifkan saraf parasimpatis ya, saraf yang menenangkan sentuhan itu. Memperbaiki fungsi imun tubuh dan akhirnya mendukung penyembuhan. Itulah mengapa saya kira logika dari mengapa Rasulullah merekomendasikan kita untuk menyentuh tubuh yang terasa sakit. Ya tentu saja sekali lagi bahwa semua ajaran itu nggak harus dilogikakan. Ya, tetapi kita meyakini bahwa tidak mungkin ajaran itu bertentangan dengan logika. Pasti ada keselarasan. Karena ajaran agama ya dari Allah, logika ilmiah ini atau alam ini juga ciptaan Allah. Jadi saya kira eh, hipotesis ini hipotesis yang sangat kuat bahwa syariat tidak mungkin bertentangan dengan hukum alam. Ya tentu dalam dinamika di masyarakat ya macam-macam lah ya. Tetapi saya kira begitu karena dua-duanya dari Allah ya. Hukum alam dari Allah, hukum syariat ya dari Allah. Nah, kalau sama-sama dari Allah ya tidak mungkin bertentangan. Nah, sehingga memahami hubungan pikiran, saraf, hormon, dan imun membantu kita menggunakan sentuhan secara lebih tepat, aman, dan bermanfaat. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari, akan kita latih di pelatihan 21 hari kepekaan energi tikir ya. Nah, selanjutnya sentuhan menurut TCM ya. Jadi menurut TCM sekarang. Ini mungkin lebih subtil. Ya, lebih subtil itu artinya apa namanya? Lebih kalau getaran kan bisa diukur ya, bisa terlihat. Tapi kalau Qi, jadi kalau TCM itu yang kita bahas itu kan Qi. Ya. Yang kita bahas itu Qi ya. Qi itu lebih apa? Lebih goib. Ya, goib dalam dalam petik ya, lebih tidak tampak dibanding saraf. Jadi kalau di kedokteran itu ada saraf. Saraf itu bendanya pembuluh sarafnya kelihatan, tetapi sarafnya sendiri itu kan dia listrik, jadi nggak kelihatan. Lalu dia akan tampak menjadi darah, darah tampak menjadi tulang, tulang menjadi darah menjadi daging, daging lalu tulang. Itu kan makin padat ya. Nah, Qi itu dia lebih tidak tampak daripada listrik, listrik di saraf. Sehingga ketika membahas Qi itu nggak ada padanannya secara medis ya, nggak ada padanan kalimatnya. Nah, Qi itu mengalir di tubuh kita semacam ini ya, mengalir di sistem meridian. Dan sentuhan itu nanti bisa mengubah jalur Qi semacam ini ketika orang disentuh ini. Bisa mengubah. Maka sentuhan di dalam Qi itu bisa melancarkan energi. Nanti tergantung jenis sentuhannya tentu tentu saja ya.
Makanya disitulah pentingnya kita melatih kepekaan energi zikir, yaitu melatih terutama melatih kepekaan telapak tangan dan ujung jari. Ya. Lalu menyeimbangkan yin yang, ya yin yang itu ya apa namanya dingin panas kira-kira begitu. Ya tidak sesederhana itu. Konsep yin yang sangat kompleks ya. Tetapi untuk pembahasan ini kita bisa mengatakan seperti itu saja ya. Bahwa yin yang itu dingin panas. Menguatkan organ dan sistem tubuh, mengurangi nyeri dan ketegangan, meningkatkan vitalitas ya, meningkatkan vitalitas dan ketenangan batin. Itu nanti manfaat di dalam TCM. Makanya kalau di TCM itu ada tuina ya, melakukan pemijatan terapeutik, ada akupresur. Jadi akupresur itu ya apa namanya menyentuh kulit di titik meridian tertentu. Ya, itu nanti bisa mempengaruhi ini, mempengaruhi aliran energi, menguatkan organ dan pemulihan keseimbangan tubuh. Bahkan hanya dengan menyentuh sekalipun. Nah, nanti jadi dengan sentuhan itu nanti akan semacam terjadi resonansi gitu, resonansi antara apa chi-nya yang menyentuh dan chi yang disentuh. Nanti ada resonansi. Nah, disitulah pentingnya mengapa seorang terapis itu harus memiliki resonansi energi yang positif dalam makna memiliki pikiran perasaan positif. Nah, pikiran perasaan positif itu nanti akan dalam tanda petik akan ditransmisikan melalui karena kenapa saya memakai tanda petik? Karena begini, ini jangan jangan teman-teman menggambarkan atau mengimajinasikan itu kayak energi indrawi gitu loh. Sebenarnya bukan energi indrawi. Ya, makanya saya kasih tanda petik itu. Nah, ketika seorang terapis menyentuh kepada yang diterapi, itu sebenarnya terjadi dalam tanda petik transmisi atau resonansi perasaan dan pikiran dari yang terapi ke yang diterapi. Maka efektivitas terapeutik bukan hanya disentuh, dipengaruhi oleh tepatnya titik, bukan hanya dipengaruhi oleh teknik pemijatan, tetapi juga dipengaruhi oleh, nah akhirnya ini dipengaruhi oleh niat kasih sayang, ya di intensinya, di niatnya. Oh, nanti niat ini akan menjadi ruhnya energi, itu, ya, menjadi ruh energi dari ya, menjadi ruh energi dari sentuhan seseorang. Ya. Nah, itu nanti secara TCM begitu. Jadi sentuhan itu mempengaruhi sistem meridian ini jalur-jalur energi semacam ini. Ini jalur-jalur energi ini akan mempengaruhi sentuhan itu akan mempengaruhi sistem meridian ya. Akan mempengaruhi sistem meridian dan sistem meridian itu ketika dipengaruhi maka chi-nya yang mengalir kan ada 12 chi meridian utama nanti akan mempengaruhi organ-organ tubuh. Misalnya sentuhan di titik tertentu akan mempengaruhi meridian paru, ya akan mempengaruhi meridian usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, apa, kandung kemih, ginjal, teri pemanas, ya, selaput jantung, empedu, liver, nanti ada CV, ada GV, ya, macam-macam nanti akan dipengaruhi oleh sentuhan itu. Nah, hanya itu tadi sentuhan yang bermakna, yang memiliki manfaat-manfaat adalah sentuhan yang eh, menimbulkan rasa aman tadi. Jadi nanti dipengaruhi oleh banyak faktor sebenarnya. Disitulah nanti mengapa kita perlu melatih kepekaan. Bukan hanya kepekaan telapak tangan, tetapi juga membersihkan niat. Nah, di situ nanti pentingnya. Bukan hanya peka secara fisik, tapi juga peka secara batin. Nah, ini nanti yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, inilah teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bahwa sentuhan telapak tangan, mengapa kita ini ya, mengapa kita berlatih ini tadi, berlatih eh, meningkatkan kepekaan telapak tangan ya dalam pelatihan kepekaan energi zikir yaitu kepekaan telapak tangan dan jari nanti. Lalu mengapa demikian? Karena ini tadi ya sudah saya sampaikan
apa sentuhan menurut fisika, sentuhan menurut neuroscience, sentuhan menurut psikologi, sentuhan menurut psikoneuroimunologi, sentuhan menurut TCM ya. Itu nanti tadi sudah saya sampaikan, artinya bahwa sentuhan bukan hanya terasa di kulit, tetapi merambat hingga ke jiwa dan menghubungkan diri kepada Yang Maha Hidup. Nah, itu sebenarnya nanti tujuannya demikian ya. Jadi saya ulangi, sentuhan bukan hanya terasa di kulit, tetapi merambat hingga ke jiwa dan menghubungkan kita kepada Yang Maha Hidup. Jadi ini analisisnya semacam itu. Nanti kita akan bahas dari sisi spiritualitasnya lebih dalam, insya Allah ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya bagi 55 orang mungkin atau 50 lebih lah yang sudah mendaftar. Sampai jumpa di pelatihan kepekaan energi zikir nanti kita mulai tanggal 16 Agustus sampai 6 September. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.